Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Pendidikan Islam. Setelah kita kembali lagi pada rutinitas kita di bulan Ramadan. Semoga segmen Ngopi bisa terus di tahun-tahun yang akan mendatang. Perkenalkan, saya host hari ini. Nama saya Deswita Naswara Masabina dari kelas DKV 1. Untuk kali ini kita tidak sendiri. Kita akan ditemani oleh Ibu Rukayah MPDI, aku Kepala Sekolah SMK Negeri Takaran. Untuk episode ngopi kali ini kita membahas tentang bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan duniawi dan akhirat nih Bu. Kan anak zaman sekarang main gadget terus kan Bu. Nah, gimana cara agar kita tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang sementara tanpa tanggung jawab? Terima kasih Mbak Bina atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu. Baik, dunia ini memang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Ada Adam, ada Hawa, ada siang, ada malam, ada kanan, dan ada kiri. Itu semuanya karena bertujuan untuk jangan. Bayangkan ketika Mbak Bina memiliki sebuah mobil yang hanya memiliki ban di kiri saja. Apa yang terjadi? Pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana ketika bannya kanan kirinya itu berjalan, namun ada yang kempes salah satu. Coba bayangkan, pasti berjalannya juga tidak seimbang. Pasti ada oleng, bahkan akan membahayakan bagi penumpangnya dan orang lain tentunya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Tahu artinya? Artinya apa sih Bu? Artinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah, ya artinya bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah. Ada dialog antara malaikat dan Allah itu, bahwa malaikat bertanya, ketika engkau menciptakan manusia, apakah nanti membuat kerusakan di muka bumi? Maka Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa sesungguhnya saya mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Jadi dari ayat tersebut kita tahu bahwa manusia itu bertugas untuk mengelola agar seimbang dalam arti tidak ada kesenjangan atau ketimpangan pada saat itu. Contoh sekarang banyak terjadi banjir, itu karena tidak ada keseimbangan antara yang harus dilakukan dalam pengelolaan di muka bumi. Jadi di dalam makalah Arab juga disebutkan bahwa ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka mutu godan. Yang artinya tahu? Artinya bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Simpulkan? Yang saya maksud bagaimana? Itu artinya kita harus imbang. Jiwa kita terdiri dari jasmani dan rohani. Maka ketika kita jasmani tentunya makan, ya,
perlu makan dan minum. Kalau rohani perlu apa yang kita perlukan rohani itu? Perlu berdoa ya, sholat itu adalah doa untuk kebutuhan rohani kita. Jadi ketika kita sholat, besok seakan-akan kita akan meninggal, itu khusyuk, jadi seimbang antara dunia akhirat. Tetapi kita kenyataannya bagaimana remaja saat ini? Ya gimana ya, ya bisa. Contohnya ini penggunaan HP. Nah, ini disebut setan gepeng karena banyak dimanfaatkan pada hal-hal yang kurang bagus. Contohnya banyak main game anak muda sekarang. Sekarang saya tanya teman-teman Anda, sudah survei berapa kali memegang mushaf? Satu hari memegang saja ya. Tetapi memegang HP hampir 24 jam. Itu namanya tidak seimbang. Jadi ketika kita tidak seimbang, hidup kita akan tidak tertata. Ketika tata surya kita seimbang, pasti akan berjalan pada rotasinya dan bumi tetap berputar, kiamat tidak akan terjadi. Ketika keseimbangan itu secara geologi ya akan hancur atau hilang, maka kiamat akan datang. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah menyeimbangkan diri. Oke lah, kita boleh main HP, namun yang bisa menyelamat kita adalah Sholat, ya, ibadah, sholat, seperti itu. Jadi ingat kisah seorang pemuda yang selalu beribadah di masjid, tetapi lupa akan nasibnya di dunia. Dia hanya ibadah dan meminta ampun setiap hari di masjid. Ada juga seorang pemuda yang bekerja sekaligus juga beribadah dan memberikan kepada pemuda yang selalu di masjid. Kira-kira pahalanya banyak yang mana? Banyak yang mementingkan dunia akhirat daripada mementingkan dunia. Ya, berarti Islam itu mengajarkan tengah-tengah, moderat. Jadi tasawuf, kita tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Dalam hal apapun, Rasulullah juga menghimbau kalau bersedekah itu juga tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya Bina memiliki uang 1 juta, tidak boleh disumbangkan semuanya 1 juta, tetapi disisihkan sesuai dengan keperluannya. Nanti Bina menyumbangkan 1 juta itu tidak bisa makan minum, itu malah menjadi mudorot atau bahaya bagi diri Bina dan orang lain. Jadi, beribadah pun juga tidak boleh berlebih-lebihan. Dunia pun juga tidak boleh berlebih-lebihan. Orang itu seperti mampir ngombe. Hidup itu hanya sementara. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa ada cara lain untuk memanfaatkan harta kekayaan dunia untuk mendapatkan pahala di akhirat? Banyak sekali. Jadi seperti kisahnya Nabi Sulaiman, itu ditawari oleh Allah antara ilmu dan harta. Akhirnya pilih ilmu, harta akan mengikutinya. Maka ketika kita diberi harta Allah, kita harus menjaganya kan? Cara menjaganya dan membersihkannya adalah dengan sedekah. Di dalam Islam ada beberapa antara sedekah, zakat dibedakan. Kalau sedekah itu berarti sunnah. Kalau zakat itu wajib. Jadi ketika kita harta, misalnya Bina nanti menjadi pedagang yang sukses. Amin.
Maka ingat juga harus zakat dengan kadar nisabnya. Misalnya nanti Bina menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta atau bahkan wirausaha, harus tahu bagaimana cara menghitung zakat. Itu cara menyeimbangkan, boleh untuk kebutuhan sehari-hari dan jangan kewajiban dan sodakohnya. Kalau sodakoh itu akan istilahnya menolak segala mara bahaya, karena di kita itu ada hak orang lain, seperti itu. Makasih Bu Rukaya udah temenin kita di sore hari ini. Kalau bisa nanti next time kita ketemu lagi bahas-bahas tentang pendidikan Islam ini ya Bu. Terima kasih teman-teman udah nonton kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.